Halo teman-teman YouTube, balik lagi nih bareng gue Tiasa Prianto. Dan hari ini gue mau ngebahas tentang yang namanya sombong rohani. Menarik nih pembahasannya. Tapi sebelum gue masuk pembahasannya, kira-kira gue mau tanya, dari kamu nih yang lagi dengerin YouTube ini itu biasanya kalau kamu beribadah itu apakah sudah baik menurutmu atau belum? Apakah kamu menjalankan apa yang diperintahkan olehnya, menjalankan semuanya atau sebagian besar atau sebagian kecil? Gimana? Coba kamu telaah dirimu sendiri dulu sebelum gua bakal masuk ke inti pembahasan. Udah? Nah, kita menelaah diri sendiri ya. Bagaimana sih sikap kita dalam beribadah kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan? Mungkin ada beberapa dari kita yang ibadahnya itu biasa aja, terus juga mungkin ya yang penting gue ngejalanin ibadah gitu, menjalankan kewajiban gue. Atau ada juga yang benar-benar tulus beribadah, benar-benar beribadahnya itu menggunakan hati gitu, maksudnya jadinya dia dapat apa ya namanya, berbincang dengan Tuhan. Tapi ada segelintir, bukan semua ya, tapi segelintir orang yang mungkin di dalam dirinya dia, gue udah kuat, gue udah sering ibadah. Contohnya kalau gue misalkan gue sering ke gereja, gue sering doa rosario, gue sering ini itu doa segala macam gue lakuin, ya kan? Itu di dalam diri gue timbul yang namanya apa ya? Oh, gue udah deket sama Tuhan. Pasti Tuhan bakal dengerin lah doa-doa gue, ya kan? Secara gitu, gue selalu doa sama Dia, selalu ibadah sama Dia, selalu melakukan semua yang Dia perintahkan, ya kan? Dan ketika gue melihat orang lain yang ibadahnya kurang, ya kan, atau di bawah gue pasti langsung bilang, bro, kok lu gak ke gereja sih? Bro, lu kok gak ibadah sih? Kok lu gak sembahyang? Kok lu gak berdoa? Kita langsung menjudge orang itu. Lu sih males, lu sih ini, lu sih itu, ya kan? Makanya jangan kayak gitu. Kayak gue nih, lihat, gue sering berdoa, sering ke gereja, sering membantu orang, sering ini, sering itu, sering ono, ya kan? Jadi kita timbul rasa menjudge orang lain hanya karena ibadahnya dia itu menurut kita di bawah kita, tapi belum tentu menurut Tuhan, karena Tuhan yang bisa menilai semuanya. Nah, dari situ timbullah yang namanya kesombongan rohani. Apa sih kesombongan rohani itu? Jadi ketika kita sudah berada di titik nyaman, maksudnya titik nyaman itu di sebuah titik ketika kita sudah melakukan semuanya, ibadah, doa, terus semuanya, kita merasa itu tadi, gue dekat sama Tuhan pasti dengar doa gue, ya kan? Dan orang-orang lain di sekitar gue, apalagi orang yang jarang ke gereja, jarang doa, jarang ibadah segala macam, pasti gue bilang, lu mah bakal sial terus, lu sih gak pernah doa, lu sih gak pernah ini, lu sih gak pernah itu. Jadi kita menghakimi orang lain gitu hanya karena ya itu tadi, ibadahnya dia kurang dari kita.
Dan disitulah timbul yang namanya salah satu dosa besar, yaitu kesombongan. Kita merasa kita sudah besar, kita sudah baik, kita sudah paling bagus dalam berdoa, kita sudah paling enak, paling pokoknya serba paling lah. Jadi kalau perlu hidup lu itu dipakai buat doa 24 jam. Jadinya lu mencapai yang namanya titik kesombongan secara rohani. Itu adalah celah yang paling mudah dimasuki oleh sang jahat ya. Bukan berarti ketika lu sudah berdoa beribadah dengan sering, sang jahat itu gak bisa masuk. Bisa bro. Bahkan di titik itu lu bakal mudah dirasukin sama dia. Dia bakal membisikkan seperti itu. Lu kan udah sering doa, lu sering ke gereja, lu sering ibadah. Lihat tuh teman lu jarang beribadah. Lihat tuh mereka bukannya pada ke gereja, bukannya pada ibadah, malah di sini main game segala macem. Dan itu tuh bisikan-bisikan sang jahat. Jadinya dia merubah apa yang harusnya hubungan kita dengan sang pencipta, hubungan pribadi, menjadi suatu kesombongan. Jadinya malah gampang gitu sang jahat masuk ke kita. Terus ceritanya apa sih? Ketika kita sudah mencapai titik atau level tersebut ya, kita selalu pamer nih, kita selalu pamer tentang pencapaian kita. Contoh kalau gue ya, gue ke gereja tiap hari bro, ikut misa tiap hari, dari hari Senin, Selasa sampai hari Minggu gue ikutin semuanya. Terus gue juga doa rosario tiap hari, kalau perlu tiap jam gue doa rosario. Terus juga ketika kita berbicara sama orang, langsung asal kita nasihatin dia lah. Kamu nih, kamu dapat sial terus karena kamu kurang berdoa ya, karena kamu kurang ibadah, kamu gak pernah ke gereja, gak pernah ini, gak pernah itu. Terus juga contohnya itu ketika ya kita bilang gini, kamu kurang baik sama orang, kamu gak pernah memberi ke orang-orang miskin, kamu gak pernah ini, gak pernah itu. Sedangkan contohnya kalau gue ketika gue ngomong kayak gitu, gue ngomong doang tapi gue gak ngelakuin hal itu semua. Gue gak berbuat baik, gue gak berdoa, karena gue sudah memposisikan diri gue, buat apa sih gue berdoa, gue udah dekat gitu sama Tuhan ya kan. Nah di situ. Terus juga contohnya ketika orang lain memberi nasihat ke kita ya kan, kitanya gak mau denger, hanya karena ya lu tau apa sih, lu aja gak pernah doa, lu aja gak pernah sembahyang, lu aja gak pernah ke gereja, gak pernah ini, ngapain lu sok-sokan nasihatin gue, ilmu itu masih kecil bro. Itu tuh salah satu kata-kata pamungkas dari seseorang yang mempunyai yang namanya kesombongan rohani. Terus juga ketika berdebat tidak mau kalah, itu tadi selalu mengungkapkan apa yang ada di otak dia, kalau bisa semuanya dikeluarin supaya lawan bicaranya itu kalah. Jadinya gimana ya, dan contoh satu lagi, contoh kalau
orang itu adalah seorang pemimpin, dia selalu ingin dipandang, selalu ingin jadi yang terbaik, selalu ingin didengar, selalu ingin dilaksanakan apapun yang jadi perintahnya oleh orang-orang, oleh anak buahnya masing-masing. Jadi kesombongan itu membutakan kita, membutakan tujuan awal kita yang harusnya kita ingin lebih dekat dengan Tuhan, ya kan? Tapi itu membuat kita menjadi sesuatu hal yang malah menjatuhkan kita dari anak tangga yang sudah kita tempuh sedikit demi sedikit hanya karena kesombongan itu. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan, bro. Tidak disukai oleh Yang Maha Pencipta. Jadi hati-hati. Bukan gue menjudge seseorang, bukan gue menjudge segala macam, tapi ini pun adalah refleksi untuk diri gue sendiri. Karena ketika kita sudah mencapai titik tersebut, ya kan, kita pun bisa mencapai titik itu dan bisa juga tersungkur di jurang yang dalam itu, hanya karena kita menganggap diri kita lebih dari orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah daripada kita hanya karena ibadahnya kurang dari kita. Jadi untuk teman-teman mohon berhati-hati, jangan sampai kamu termasuk ke dalam orang-orang yang mempunyai kesombongan rohani. Oke? Sampai jumpa lain waktu. Ciao.